Bang Haris, tadi pertanyaan perlu dipertegas juga agar masyarakat mendengar secara jelas tadi. Ditujukan kepada Prof. Edi Hiari. Sudah paham lah, tapi saya ulang lagi. Jadi gini, di pasal 220 yang mengatur soal larangan penghinaan terhadap presiden itu atau jabatan presiden. Penjelasannya itu diatur bahwa yang tidak termasuk penghinaan terhadap presiden ketika bicara soal kepentingan publik. Nah, presiden itu kan jabatan publik. Jadi kalau memang sudah dikasih dasar pemaaf bahwa itu bukan masuk kategori penghinaan terhadap presiden atau jabatan presiden, lalu buat apa gunanya pasal tersebut? Karena penghinaannya yang tersisa adalah penghinaan terhadap personnya si presiden. Prof. Jadi sebetulnya ini pertanyaan dari Mas Haris ini sama tadi yang pertama kali diungkapkan oleh Bang Nasrullah, cuma saya belum jawab. Jadi Bang Nasrullah bilang begini tadi, kan equality before the law. Tidak perlu ada pasal penghinaan presiden, masuk saja dalam pasal penghinaan yang biasa. Saya potong Prof. Edi, itu saya mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Oke. Itu saya analogikan sangat mudah. Kan ada pasal tentang makar yang membunuh presiden dan wakil presiden. Kalau seperti kata Bang Haris, tidak perlu ada pasal tersendiri, berarti pasal makar tidak perlu ada, masuk saja pasal 338 pembunuhan. Kan logikanya begitu. Tetapi ingat, presiden ini adalah simbol negara. Oleh karena itu, meskipun ada pasal tentang pembunuhan, untuk semua masyarakat, untuk semua rakyat, tapi juga ada pasal pembunuhan khusus terhadap presiden. Makar. Sama halnya, ada pasal penghinaan untuk semua, tapi juga ada untuk jabatan presiden. Khusus. Pasal istimewa. Saya boleh langsung memberikan pendapat. Silakan Bang Nasrullah. Bang. Mohon maaf Prof. Edi, saya berbeda. Karena apa? Ini perbandingan yang dibuat oleh Prof. Edi, itu pasal makar pembunuhan terhadap presiden, tidak apple to apple dengan penghinaan. Ini penghilangan nyawa presiden itu akan berdampak ke seluruh rakyat yang dipimpin oleh presiden itu. Menyebabkan negara harus memilih presiden baru dan segala macam. Jadi boleh saja Prof. Edi mengatakan itu sangat gampang saya menunjukkan perbandingannya. Tetapi ternyata tidak gampang. Nah, saya begini, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden yang dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat biasa itu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan adanya equality before the law. Tapi ahli hukum pidana ya dalam penjelasan RUU KUHP ya tadi Prof. Edi sebenarnya sudah nyinggung-nyinggung gitu mengatakan itu tidak apple to apple perbandingan equality before the law. Kalau penghinaan terhadap presiden dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat itu juga boleh diperbandingkan atau dibenturkan dengan equality before the law. Nah, itu ahli-ahli hukum pidana mengatakan di situ. Itu ada di dalam penjelasan pasal RUU KUHP yang pertama diserahkan tahun 2012 ke DPR. Berarti cukup penting dong. Sebelum dirubah oleh tim Prof. Edi ini, ya. Kalau saya tetap aja dengan pendapat saya ya, bahwa karena presiden itu adalah simbol negara, maka apapun kejahatan yang dilakukan terhadap presiden itu ya ada yang khusus. Prof, kemudian ada juga pertanyaan yang masuk yang ditujukan juga untuk Prof. Edi, salah satunya dari Pak Gestu Budi Raharjo. Jadi sebenarnya untuk siapa undang-undang ini ditujukan? Jika memang pertanyaannya adalah untuk rakyat, lalu apakah ada undang-undang untuk melindungi rakyat kecil sendiri? Sebagaimana banyak hukum pidana yang katanya tidak memihak pada rakyat kecil. Jadi sebenarnya siapa yang harus diperjuangkan pemerintah dalam hal ini misalnya? Kalau kita hitung prosentasi secara kuantitatif, jumlah pasal di dalam RUU KUHP yang 600 sekian itu justru lebih banyak melindungi kepentingan individu. Kalau individu itu kan kemudian bergabung menjadi suatu masyarakat. Oleh karena itu saya katakan tadi yang dilindungi oleh KUHP itu siapa? Ya kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Yang paling banyak dilindungi itu justru adalah kepentingan individu di sini. Oke, untuk pasal ini berarti khusus melindungi negara, dalam hal ini simbol negara presiden. Ya,
ada juga pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Misalnya apa? Pasal-pasal penyebar kebencian yang ditujukan kepada golongan Baik. itu. Bang Ada Abalin. juga terhadap individu, penghinaan bersifat pribadi.